Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ruddana wal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa radda 'anna. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Senin, pagi sunat puasa ya, puasa Senin Khamis, puasa mingguan. Alhamdulillah kita memuji Allah karena Allah telah memudahkan kita, menolong kita untuk mendatangi rumahnya. Nikmat yang perlu disebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalulah disebut-sebut agar kita diingat oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, aku pasti ingat kalian, kata Allah. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur, jangan engkar, jangan tidak mengingat nikmat Allah. Selawat dan beriring salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi alhamdulillah kita bersama surah Al-Qiyamah. Dalam Quran ada surah Qiyamah namanya, hari kiamat. Dan nama-nama surah Al-Quran itu banyak yang terkait dengan hari kiamat. Banyak yang terkait dengan hari kiamat. Tadi malam imam di masjid kita membaca surah Al-Qari'ah waktu salat Isya. Itu tentang hari kiamat. Sebelumnya surah Az-Zalzalah tentang hari kiamat. Al-Humazah terkait juga dengan hari kiamat. Banyak sekali ya. Di sini kita akan mengambil ayat-ayat terakhir saja. Surah Qiyamah ini ayatnya 40. Kita lihat. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Ini bertanya ini. Bertanya maknanya menidakkan. Kalau dalam bahasa Arabnya ingkar. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Patutkah manusia itu kami biarkan mereka tanpa apa-apanya, sia-sia saja. Dikasihnya nyawa, dikasihnya hidup, kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak ke masjid, tidak apa? Bukan begitu. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Adakah manusia itu menduga dia akan dibiarkan begitu saja? Tidak ada perhitungan nanti, tidak ada perkiraan. Nanti orang itu akan mati, semua orang tahu. Sekarang kita berada dalam fase kedua, Pak ya. Fase yang kita tempuh dalam hidup ini ada 4 dalam Quran. Sekarang kita dalam fase kedua. Dalam ayat 28 surah Al-Baqarah, nanti boleh lihat pulang ke rumah Pak ya. Ayat 28 surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu melawan kepada Allah? Ingkar, melawan, ta'akur, tak patuh. Macam mana kamu tak patuh kepada Allah? Wa kuntum amwata. Dulu kamu tak ada, yang dianggap sebagai mati. Sebelum kita wujud, sebelum kita ada dianggap tak ada. Tak ada itu dianggap mati. Fa'ahyakum. Kemudian dihidupkan kamu setelah melalui proses 9 bulan dalam rahim ibu.
40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Kemudian proses, tiba saatnya keluar dari rahim ibu masing-masing. Fa ahyakum, kamu dihidupkannya. Tsumma yumitukum, kemudian tiba saatnya kamu akan mati ikut giliran, Pak. Entah istri yang dulu pergi, entah suami yang dulu pergi, tapi ingatlah, entah si ayah yang dulu, entah si anak, entah si cucu. Yang penting ahli keluarga itu menunggu giliran saya, menunggu giliran masing-masing. Summa yumitukum, kemudian kamu akan dimatikannya. Fase ketiga tuh nanti. Kita sekarang menunggu fase ketiga. Summa yuhyikum, kemudian fase keempat akan hidup lagi untuk seterusnya. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada pencipta yang mengasihi kita nyawa, yang mengasihi kita hidup. Nanti kita akan kembali kepadanya. Yang tak ke masjid itu susah nanti. Susah. Yang tak sholat susah. Yang sholat tapi tidak menghayati sholatnya susah juga. Karena sholat itu yang dinilai kualitas. Di samping kuantitas, kualitas dulu. Pas nanti dari kemudian, yang mula-mula ditanya as-salat. As-salat. Kalau sholatnya beres, yang lain mudah hitungannya. Dikira senang. Kalau sholatnya beres, hidupnya di dunia beres. Kenapa tak beres hidupnya? Sholat tak beres. Kalau kita duduk dengan orang, dengar tutur katanya, dengar pikirannya. Kalau tutur katanya nak menentu, pikirannya kacau, berarti sholatnya tak menentu, sholatnya kacau. Kadang duduk dengan istri di rumah, dengarlah apa cakap istri. Itu harus dikontrol oleh suami. Kalau ngomongnya istri sudah lari, ini tak boleh ini. Ini sudah lari dari landasan ini. Kenapa kita masih memperkatakan orang? Kita saja tidak beres. Itu wajib suami itu menegur tuh. Kita juga kalau suami salah cakap, ngomongnya sudah nyasar, sudah ngaur, sudah lari ke sana ke sini, si istri wajib menegur, bang, jangan begitu bang. Kata-kata kita tuh dinilai, dibalas, nanti akan dibayar. Kata-kata kita yang menyakiti hati orang nanti akan dibayar. Dibayar. Allah tidak lupa, malaikat tidak lupa. Kita kadang-kadang lupa. Subhanallah. 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 Fase kedua nih Pak ya. Fase ketiga nantilah, tunggulah saatnya, mudah-mudahan saat kita kembali ke fase ketiga kita masih terpaut hati di rumah Allah. Kita meninggal dalam kondisi hatinya di rumah Allah. Subhanallah. Kalau bapak tuh sakit, mudah-mudahan tak sakit ya. Kalau ada orang tuh sakit sebelum meninggal, kalau dia biasa datang ke masjid waktu sehat, pahalanya dapat penuh Pak. Oh hebatnya ya. Orang yang istiqamah beribadat, tiba-tiba dia sakit atau musafir. Biasanya sembahyang di Masjid An-Nur, tiba-tiba dia musafir. Pahala sembahyang di An-Nur dapat, pahala musafir dapat. Kalau bapak tuh sakit, dia bisa sholat di An-Nur, istiqamah, konsisten. Tiba-tiba dia sakit, pahala sakit dapat, pahala sholat dapat. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah, ayat 236 Pak ya. Patutkah manusia itu menduga dia dibiarkan begitu saja, matinya mati kucing? Matinya mati kucing, tidak ada soal lagi? Tidak. Akhir surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Selalu dibaca hari Jumat ya. Hampir tiap Jumat dibaca rakaat kedua. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Penghujungnya, penutupnya, inna ilaina iyabahum. Mereka semua akan kembali kepada kami. Yang rajin ke masjid akan kembali, yang tak ke masjid akan kembali.
Thumma inna alaina hisabahum. Nanti berhitunglah di sana, kata Allah. Markiru mesi'i. Hitung me. Berapa kali azan didengar tidak dipenuhi? Berapa kali azan didengar tidak dipenuhi? Sejak berapa? Sejak usia berapa? Sampai usia berapa? Sampai meninggal kadang. Sampai ke anak cucu kadang. Karena kakeknya, karena ayahnya tidak ke masjid, anak cucu tak ke masjid. Karena kakeknya ke masjid, hati masjid, anaknya hati masjid, cucunya hati masjid. Kebanyakan orang yang jauh hati dari masjid itu tidak dididik dari kecil. Ada cerita seorang anak SD, Pak, ya. Ini ada dalam artikel di majalah Manhajuna. Kita ada majalah Manhajuna, namanya apa? Majalah elektronik. Bapak kalau rajin carilah di sana, banyak di situ artikel-artikel yang patut dibaca. Seorang anak SD, kelas 3 SD, guru di sekolah pandai mendekati hati anak-anak murid. Anak murid tidak mungkin tak ke masjid. Pulang dia ke rumah, tidak tidur dia semalam. Setelah guru memberi motivasi di sekolah tentang pentingnya ke masjid, dari usia awal, dari pandai sholat, tidak tidur dia malam. Cemana nak ke masjid besok? Ayahku tidak ke masjid. Abangku tidak ke masjid, masjid jauh. Tidak tidur dia. Sampai azan subuh, nangis dia. Dibukanya pintu rumah, pintu depan. Dilihatnya ada kakek-kakek lewat. Wah, ini kakek tetanggaku. Kakek sebelah rumah. Aku ikut saja dia. Diikutkannya kakek itu. Tapi tidak pandai mendekat. Karena kalau dekat nanti takut kakek itu larang. Kamu masih kecil. Kamu tak usah pergi. Takut kena larang oleh kakek itu. Dia ikuti dari jarak jauh. Mungkin jarak 50 meter. Tak berapa meter. Yang penting kakek itulah temannya ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tak berapa lama. Akhirnya meninggal kakek itu. Pendek usianya. Untung kakek itu meninggal dalam kondisi hati di masjid. Pulang anak itu ke rumah menangis dia. Menangis marsitutu. Menangis dengan tangisan yang luar biasa. Datang ibunya, datang ayahnya. Nak, kenapa kau menangis, nak? Itu kakek itu meninggal. Bukan kakekmu itu. Bukan teman sebayamu. Kenapa engkau harus menangis sedih dengan kepergiannya? Kakek itulah temanku sembahyang ke masjid subuh telah sekian lama. Sekarang kakek itu meninggal. Kalau ayah meninggal aku tak akan menangis, katanya. Kalau ayah meninggal aku tak akan menangis, ya. Kalau bapak yang meninggal aku tak akan menangis dengan kepergian bapak. Sama kakek itu menangis. Karena kakek itu meninggal tuh aku menangis. Apa, nak? Kalau ayah meninggal aku tak akan menangis, ya. Tengok ya, ramai orang di masjid. Ayah yang tidak ke masjid. Beginilah, nak. Besok sama-sama ke masjidlah kita. Ayah yang positif mudah diajak anaknya. Anak yang positif mudah dididik gurunya. Guru yang positif, maaf ya. Guru yang positif pandai menjinaki hati anaknya di sekolah. Adakah guru-guru kita di sekolah, guru-guru anak kita di sekolah mengajak anaknya ke masjid? Adakah gurunya ke masjid? Adakah ustadznya ke masjid? La ilaha illallah. Bacalah artikel itu nanti, Pak, ya. Begitu orang di sana, Pak. Menjinaki hati murid, murid berhasil menjinaki hati ayahnya. Subhanallah. Subhanallah. Ada pula cerita 2 orang guru bersahabat. Ini juga ada di majalah Manhajuna.
guru, katalah namanya si Alif ya. Guru ini Alif. Dia baru posting, baru ditugaskan di satu sekolah. Sekolah menengah. Baru diantar ke suatu sekolah menengah, guru baru. Guru ini hatinya hati masjid. Tidak mungkin tak ke masjid 5 waktu. Tiba di sekolah tempat dia bertugas yang baru, dilihatnya orang-orang waktu istirahat minum, berkumpullah minum. Tapi ada seorang guru menyendiri, mengisolir, memencil, tidak mau bergaul dengan guru-guru yang lain waktu minum istirahat. Ditanyanya, kawan yang sendiri, yang seorang itu macam mana? Kenapa dia menjauh? Macam tidak satu ide dengan kita. Kata teman-temannya, dia tidak sholat. Kami tidak mau dengan dia, dia pun tidak mau dengan kami. Macam air dengan minyak. Oh. Nah, kata kawan ini, baiklah, ini kerja saya ini homework saya ini tugas saya ini PR saya ini. Coba dia dekatinya orang tuh. Mula-mula dia ajak apa? Dia nak menumpang duduk di rumah. Karena mereka tuh jauh dari keluarga. Bertugas di lokasi yang jauh. Mungkin kalau di sini kabupaten yang berbeda. Atau provinsi yang berlainan. Pak, saya baru tugas di sini Pak. Saya belum ada rumah. Saya mau menumpang di rumah Bapak sebelum saya dapat rumah. Oh, enggak usahlah. Saya ini orang tak berguna. Menyesal duduk tinggal dengan saya nanti. Alah Pak, mungkin seminggu 2 saja Pak. Kasihan dong. Saya belum ada rumah. Keluarga saya jauh. Akhirnya mau guru yang tak sholat ini menampung, menerima guru yang baru bertugas untuk tinggal serumah dengannya. Subhanallah. Akhirnya apa? Guru yang baru ini, yang menumpang inilah. Dia bilang dia memasak, dia cuci pakaian, dia sapu rumah. Dia tak bicara tentang sholat. Tak bicara. Yang penting di servisnya orang tuh. Kira-kira sebulan 2 tinggal situ. Dibilang, oh saya mau pindah, saya sudah dapat rumah. Jangan pindah, sini aja kita. Nah, kata yang tinggal di rumah itu. Tiba-tiba berkumandang azan. Azan asar. Mereka sedang minum, sesudah makan. Orang sana biasa minum teh biasanya. Sudah makan, minum teh. Nah, belum habis teh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ditinggalkannya tehnya, tidak dihabiskannya. Minta maaf lah, saya mau sholat dulu. Bapak ini sikit-sikit sholat, sikit-sikit masjid. Tidak capek kakak, kita baru pulang lagi. Istirahatlah dulu, minumlah dulu. Nanti ke masjid itu. Capek dong Pak. Kata si bapak itu, enggak, terbalik. Kalau saya ke masjid, capek saya hilang. Pikiran saya tenang. Stresnya pun enggak ada. Kalau bapak enggak percaya, ayo coba sekali. Wah, mendengar itu tuh, ya, saya cobalah. Pergilah bapak yang tak pernah sholat itu ke masjid. Bersama bapak yang hatinya hati masjid. Sampai di masjid, masih ada waktu untuk sholat sunat. Orang sana bukan terus kamat ya. Kalau negara yang maju minimal 15 menit dulu ditunggu Pak. Maghrib itu 10 menit ditunggu tuh. Tidak terus kamat. Kemarin tuh saya sholat di masjid raya. Sesudah azan maghrib, mereka masih sembahyang sunat lagi. Itu ada dalam hadis. Jangan kita tinggalkan hadis tuh. Ada sembahyang sunat sesudah azan maghrib. Bukan tak ada. Nah, pergilah ke sembahyang masjid raya Al-Qura Al-Hufaz. Mereka sembahyang sunat sesudah azan. Jadi pas sembahyang sunat qabliyah itu disuruhnya guru yang bermasalah yang tak salah ke depan. Bapak ke depan saya di belakang. Nah, dihormatinya orang tuh. Enggak, Pak ke depan. Enggak, ke depan saya Pak. Didoakannya orang itu. Ya Allah, ini hambamu yang sesat ya Allah. Selama ini dia tidak nampak jalan ke masjid ya Allah. Sekarang saya sudah bawa dia ke masjid, ke rumahmu ya Allah. Tolong jangan lepaskan hatinya ya Allah. Itu doa kawannya ini. Hambamu ini sesat ya Allah. Yang tak ke masjid itu sesat tuh. Sesat dari siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kalau sembahyang berjamaah, kalau azan berkumandang mesti ke masjid.
Bukan tak sah sembahyang di rumah. Bukan tak boleh. Tapi sholat cara Nabi, sholat cara sahabat, sholat cara salihin, sholat fardu di masjid. Kalau terdesak, ada masalah, emergensi, darurat, bolehlah sembahyang di rumah atau tempat lain. Ya Allah, ini hambamu selama ini sesat. Ya Allah, nak nampak jalan ke masjid. Aku sudah sekian lama mendekatinya, menjinaki hatinya. Ya Allah, aku berhasil membawanya ke masjid. Tolong pegang hatinya. Ya Allah, jangan lepas. Itu doanya. Pas pulang ke rumah ditanya, macam mana tadi Pak sholat? Wah, enak ya katanya. Ternyata betul, enak. Tadi kan sembahyang asar. Nanti mari kita pergi lagi Pak ya. Tadi saya lihat Bapak ndak uduk pun. Nah, menjawek nak ketemu sujiti. Tapi dia suruhnya menjawek. Ndak beruduk dia. Tapi pergi juga. Tak apalah. Saya lihat Bapak tadi terus bangkit saja. Pakaian tak diperiksa. Bersih tak bersih. Suci tak suci. Bapak tak beruduk. Nanti kita maghrib kita pergi lagi Pak ya. Bapak mandi dulu pakai pakaian bersih. Nanti. Sejak itu katanya ndak pernah tinggal di masjid. Subhanallah. Akhirnya meningkat imannya, dia dikirim negaranya berdakwah ke luar negeri. Mendakwah orang yang Islam untuk masuk Islam. Jadi pendakwah dia. Subhanallah. Itulah Pak ya, dua cerita. Cerita anak kecil, anak SD kelas 3. Dan cerita guru muallim berjumpa dengan murabbi. Guru yang mendidik. Guru cinta mita itu murabbi namanya. Murabbi, pendidik yang betul, pendidik yang benar, yang menterbi hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.